Anywhere you meet me, guaranteed to go I like the way you down. grind with that booty on me. It's going down. Go down while you looking lonely. It's going down. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jessica Salsalina Berusembiring dengan NIM 2103060062 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur yang merupakan tugas video dari Ibu Tati Widianasari SPTNP. Di sini saya akan menjelaskannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Albumin memiliki komponen terbanyak berupa air diikuti oleh protein dan karbohidrat. Protein pada albumin terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomukid 11%, ovoglobulin 18%, lisosim 3,5%, ovoflaprotein 0,8%, ovoglikoprotein 1,0%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 1,5%, sistatin 0,05%, dan ovidin 0,05%. Hormon yang bekerja pada sintesis albumin adalah hormon-hormon steroid yang memiliki peranan dalam sintesis protein. Kemudian ada hormon estrogen yang memberikan efek pada banyak sistem enzim dan juga menstimulus sintesis asam nukleat. Nah, sintesis albumin ini terjadi di magnum. Cara kerja sintesis albumin. Nah, albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Nah, molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan akan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor yang tidak aktif itu akan sehingga menjadi 5S. Kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mNRA. Kemudian mNRA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino. Nah, sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Nah, proses inilah berlangsung selama 3 jam. Kemudian kita akan masuk kepada sintesis yok. Bahan pembentuk yok 50% adalah air, selebihnya ada lipid yang berbentuk lipoprotein. Padatan yok mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofitelin atau HDL. Hormon yang bekerja pada sintesis yok adalah hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis yok ini terjadi di dalam nukleus pada hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Cara kerja sintesis yok itu dimulai dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin dan menembus ke TK layer. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen inilah berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yok, yaitu ada asam amino, ada fosfor, ada kalsium, dan lemak. Kemudian hasil dari sintesis ini adalah menghasilkan beta lipoprotein yang menembus ke TK layer dan granulosa layer, serta phytologinin yang terbagi menjadi lipofitelin dan fosfitin, di mana akan menembus ke TK layer dan granulosa layer sehingga akan menghasilkan yok. Selanjutnya itu ada sintesis Krabang. Nah, bahan pembentukan dalam sintesis Krabang itu ada kalsium dan karbonat. Tempat terjadinya di uterus selama 18-21 jam. Hormon yang bekerja pada sintesis Krabang itu adalah hormon tiroid dan prolaktin. Cara kerja sintesis Krabang. Cara kerja terjadi itu dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat pada plasma darah. Ion karbonat yaitu hasil metabolik mukosa sel kelenjar Krabang. CO2 tambah H2O menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat yang dibantu oleh enzim.
enzim karbonil hidranase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 positif, HCO3 plus H positif. Kemudian asam karbonat ini akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian akan melepas hidrogen sehingga akan menjadi CO3. Kemudian kalsium dari plasma darah ini akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian itu akan masuk ke dalam cairan kerabang dan akan bergabung dalam CO3 min, menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam yolk, albumin, dan kerabang. Yang pertama itu adalah yolk. Yolk adalah nama lain untuk menyebut kuning telur. Ini adalah salah satu bagian dari telur yang berguna sebagai makanan dari embrio. Yolk atau kuning telur itu merupakan bagian terpenting pada telur karena yolk itu mengandung zat bergizi tinggi untuk menunjang kehidupan embrio. Bentuk yolk itu hampir bulat, terletak di tengah-tengah, dan berwarna jingga atau kuning. Pigmen pemberi warna kuning terdiri dari kriptosatin, xanthofil, karoten, dan lutein. Yolk menyusun 31% dari bagian telur. Kuning telur yang berfungsi sebagai makanan baik untuk manusia maupun embrio. Sudah pasti mengandung vitamin, mineral, dan protein yang tinggi. Kuning telur adalah satu-satunya bagian dari sumber lemak dan kolesterol pada telur, serta mengandung 1,1/5 kandungan protein telur. Nah, kuning telur ini terbuat dari 16% protein, 32% lipid, dan 50% air. Kuning telur berwarna kuning hingga oranye yang bertekstur kenyal. Warna kuning telur yang bervariasi bergantung pada jenis pakan maupun jenis unggas. Kuning telur mentah itu mengandung 7 mineral termasuk kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, dan zinc. Sementara kandungan nutrisi lain itu terdiri dari kalori 55, protein 2,7 gram, lemak 4,1 gram, kolesterol 184 mg, karbohidrat 0,61 gram, dan gula 0,10 gram. Yang kedua itu ada albumen. Albumen adalah cairan putih yang terkandung di dalam telur. Ini adalah putih telur yang terdapat pada telur yang sudah dibuahi maupun yang belum dibuahi. Lebih dari 60% berat dari satu butir telur adalah putih telur. Putih telur mengandung 10% protein yang terlarut di air dan sebanyak 90% air. Putih telur ini berguna untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Nah, putih telur ini kaya akan protein dan rendah lemak sehingga nutrisinya sedikit, berlawanan dengan kuning telur yang tinggi lemak. Nah, putih telur memiliki beberapa bagian yang lebih spesifik. Pertama, putih kalagifer, yaitu bagian dalam dari putih telur atau lapisan albumin pertama yang berada di tengah. Ini berada di sekitar kuning telur untuk membantu menstabilkan gerakan kuning telur. Yang kedua itu terdapat inner thin white, yaitu lapisan selanjutnya dari kalagifer yang jauh lebih besar dan lebih menonjol karena mengandung lebih banyak cairan. Protein albumin itu terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, ovomukin 1,5-3%. Selanjutnya itu ada kerabang. Nah, kerabang ini merupakan lapisan terluar dari telur yang berfungsi melindungi semua bagian telur dari luka ataupun kerusakan. Nah, kerabang telur ini memiliki berat 11% dari jumlah total berat telur. Nah, bagian penyusun kerabang yang pertama itu ada kutikula, yang merupakan lapisan paling luar yang menyelubungi seluruh permukaan kulit telur. Bahan atau zat yang membentuk lapisan ini adalah zat protein, kreatin, atau musin. Nah, permukaan kulit terlihat agak berbintik-bintik. Yang kedua itu adalah lapisan bunga karang atau calcareous yang merupakan bagian terbesar dari lapisan kulit telur. Nah, letaknya ini di bawah kutikula. Nah, lapisan ini terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur yang terdiri dari senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat CA3PO42. Magnesium karbonat Mg
CO3 dan magnesium fosfat Mg3PO42. Nah, 3 itu adalah lapisan mamila, merupakan lapisan ketiga dari kulit telur yang berbentuk kerucut dengan penampang bulat atau lonjong. Selanjutnya itu ada lapisan membran yang merupakan bagian lapisan kulit telur yang terdalam, di mana terdiri dari dua lapisan selaput yang berbentuk seperti kertas perkamen. Lapisan ini menyelubungi seluruh isi telur, tebalnya sekitar 65 mikron yang terbuat dari keratin. Sekian hasil video saya mengenai biosintesis telur. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dalam video ini, saya meminta maaf dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Selamat pagi.